Selamat pagi, Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita masih bisa ada berkumpul pada saat ini secara online untuk mendengarkan renungan firman Tuhan, mendengarkan kabar baik bagi keluarga kita. Di dalam seri yang ketujuh pada saat ini, saya akan membagikan, men-sharingkan mengenai relasi antara orang tua dengan anak. Saudara yang ada di dalam Tuhan, mari kita sama-sama melihat firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6, ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Efesus pasal yang ke-6, ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, kita sudah bersama-sama merenungkan beberapa seri sebelumnya mengenai tahapan-tahapan di dalam Good News for Family, dari mereka pacaran, kemudian menikah, dan hari ini kita akan mulai renungan kita tentang setelah pacaran, menikah, lalu mulailah muncul pergumulan antara memiliki anak atau tidak memiliki anak. Kalau memiliki anak, apa alasannya pengen punya anak? Kalau tidak pengen punya anak, apa alasannya juga tidak pengen punya anak? Saudara, saya ada satu hal yang menarik saya sharingkan, silakan saudara-saudara melihat di sini. Ada kutipan yang kira-kira begini, reason to have children dan juga reason to not have children. Ya, saya akan tampilkan di sini, beberapa saya ringkaskan. Alasan untuk memiliki anak itu, mereka berkata begini, karena mereka ingin membentuk sebuah keluarga, mereka ingin supaya ada nama keluarganya diturunkan, ada nilai-nilai keluarga diturunkan, mereka menyukai bayi, menyukai anak-anak kecil, kemudian secara biologis mereka membutuhkan itu, kemudian mereka ingin sekali give and receive, beri dan menerima kasih yang tanpa syarat. Kemudian mereka juga ingin memberikan satu kesempatan buat anak-anak mereka menikmati hidup, menikmati kesukacitaan. Mereka ingin memiliki makna di dalam hidup mereka. Mereka ingin membentuk satu kehidupan, karena waktu mereka punya anak, mereka bisa membentuk kehidupan anak itu. Mereka ingin membetulkan kesalahan dari orang tua sebelumnya atau zaman mereka. Dan kadang-kadang juga ada alasan karena social pressure, tekanan dari sosial atau ekspektasi dari orang lain. Nah, sementara juga ada alasan-alasan bagaimana orang tidak mau memiliki anak. Misalnya, pikirkan mengenai dampak terhadap lingkungan. Kemudian, dampak terhadap ekonomi karena biaya besar. Kemudian, ada level stres yang makin meninggi setelah punya anak. Ada ketidakbahagiaan, mereka takut tidak bahagia. Mereka takut tidak bisa tidur, ya, karena sudah punya anak jadi lebih susah. Kemudian, kebiasaan-kebiasaan mereka akan menjadi rusak, ya. Yang tadinya lebih bebas jadi lebih rusak, dan poor eating habit bisa lebih kacau semua. Dan mereka juga memikirkan mengenai, oh, bumi sudah sangat penuh dengan manusia, overpopulation ini. Mereka pikirkan juga mengenai logistiknya bagaimana nanti ke depan. Mereka takut menurunkan health issue atau physical issue, ya. Dan mereka juga takut punya masalah di dalam pernikahan. Saudara, baik itu bicara soal reason untuk memiliki anak ataupun reason untuk tidak memiliki anak, dua-duanya masing-masing punya pandangan masing-masing. Tapi saya menarik sekali, saya menemukan satu artikel dari Pendeta Paul Gunadi yang dia bilang begini, bagaimana cara kita melihat anak itu akan berkonsekuensi terhadap cara kita mendidik anak-anak itu. Misalnya, orang yang mengatakan bahwa anak adalah kepanjangan tangan kita, ya. Kita meneruskan legasi kita, meneruskan nilai-nilai kita, kepanjangan kita. Atau anak itu kita lihat sebagai kompensasi. Wah, dulu saya tidak bisa begini, sekarang saya ingin mengkompensasikan dengan anak saya. Atau anak sebagai beban hidup. Wah, ini betul-betul beban, ya. Saya tidak mau punya anak karena sekarang aja udah susah, gimana nanti kalau setelah punya anak. Atau anak sebagai penolong. Ini memberikan satu mindset anak itu sebagai sebuah penolong kita di masa kita tua nanti. Bisa-bisa menjadi sebuah hal yang kita gantungkan untuk masa tua kita nanti. Saudara, masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri dan punya konsekuensinya sendiri-sendiri. Nah, saya mengajak kita melihat bagaimana Alkitab mengajarkan tentang ini. Saya membahas tema ini, saya mengatakan anak di mata Allah dan anak di mata keluarga. Saudara, mari kita lihat Kejadian 1 ayat yang ke-28. Saudara lihat Kejadian 1 ayat ke-28. Di sini dikatakan firman Tuhan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala bintang yang merayap di bumi. Saudara, silakan dari bagian ini melihat lebih lanjut. Saudara, di sini kita melihat beberapa hal yang menarik dari firman Tuhan. Dikatakan di sini adalah pertama, beranak cuculah. Mandat untuk berkembang biak.
Mandat untuk mengelola bumi, menaklukkan bumi, dan menguasai ciptaan. Mandat budaya, kita sebut seperti itu. Saudara, faktanya adalah begini. Hanya Adam dan Hawa yang tidak pernah jadi anak. Betul? Mereka langsung waktu Tuhan ciptakan, kita percaya dalam wujud manusia dewasa. Mereka tidak pernah jadi anak sebelumnya. Mereka tidak pernah jadi anak-anak, dan mereka juga tidak pernah menjadi anaknya seseorang. Nah, fakta yang kedua adalah begini. Kita semua adalah anak dari orang tua kita. Ya, saya sharingkan ada 8 tahap perkembangan manusia. Secara cepat saja, tahapan prenatal, fase prenatal selama dalam kandungan, fase bayi 0 sampai 3 tahun, fase anak-anak awal 5 sampai 6 tahun, fase anak-anak tengah dan akhir 6 sampai 11 tahun, fase remaja 12 sampai 18 tahun, kemudian fase dewasa muda 19 sampai 40 tahun, dewasa tengah 40 sampai 60 tahun, dan fase lansia di atas 60 tahun. Saudara, dalam bagian-bagian itu pun kita melihat begini. Waktu kita berbicara mengenai anak sebenarnya, itu bukan hanya bicara soal fase kanak-kanak. Maka kita harus mengerti bahwa kita semua adalah anak dari orang tua kita. Maka waktu Tuhan berkata, berkembang biaklah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, kita melihat itu sebagai satu mandat untuk kita semua. Mandat untuk kita semua. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak bisa memiliki keturunan? Saudara, saya memahami ada orang-orang pasangan-pasangan yang tidak bisa memiliki keturunan. Saya mengenal beberapa dari mereka, belasan tahun menikah, bahkan puluhan tahun menikah, mereka tetap Tuhan tidak berikan keturunan. Bagaimana dengan mereka, saudara? Saudara, saya ada satu insight yang sangat bagus dari pendeta Paul Gunadi. Dia berkata 4 hal seperti ini. Kita harus percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, termasuk rencana kita yang baik, termasuk rencana memiliki anak. Percayakan sepenuhnya kepada Tuhan rencana kita. Yang kedua, hidup tanpa anak itu sebagai rencana Tuhan yang utuh, bukan sebuah kesalahan atau kekurangan, apalagi bukan dosa. Jadi tidak perlu merasa bersalah, tidak perlu merasa ada yang kurang dengan hidup saya. Tidak, karena hidup tanpa anak pun rencana Tuhan untuk Anda semua. Yang ketiga, jika itu terjadi, Tuhan izinkan. Maksud Tuhan adalah bukan supaya kita mengurung diri, jadi minder, tapi mari kita membuka diri, keluar, melihat banyaknya kesempatan yang bisa kita ambil, kita lakukan. Misalnya kita bisa lebih lagi memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya banyak menemukan orang-orang yang Tuhan tidak karuniakan anak, mereka yang sungguh-sungguh melakukan pelayanan yang luar biasa, memiliki banyak sekali anak-anak rohani yang luar biasa, bertumbuh luar biasa. Jadi bukan masalah anak atau tidak punya anak. Yang keempat, silakan berusaha setelah berdoa. Minta sama Tuhan, berusaha. Dengan segala macam cara yang sah, silakan gumulkan, lakukan, dan mintalah kepada Tuhan. Tapi jika tidak punya anak juga, jika belum Tuhan karuniakan anak juga, maka kembalilah ke poin yang pertama. Apa itu? Percayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita percaya itu rencana Tuhan yang ajaib buat kita semua. Saudara-saudara sekalian, bagian yang kedua, saya ajak kita renungkan dari Mazmur 127 ayat yang ketiga. Mazmur 127 ayat yang ketiga, saya mengajak saudara-saudara membaca bagian ini. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Saudara, kalau kita lihat terjemahan NIV-nya dikatakan di sini, children are heritage from the Lord, offspring a reward from Him. Saudara, ini bukan hanya bicara mengenai soal anak laki-laki, saudara, tapi children. Nah, menarik sekali di sini disebutkan sebenarnya anak-anak itu adalah milik pusaka Tuhan, heritage daripada Tuhan. Nah, sehingga kalau kita renungkan bagian ini, kita bisa memahami betapa ajaibnya ciptaan Tuhan. Saudara, kita bandingkan dengan Mazmur 139, ayat 13 sampai ayat 16. Ada banyak yang mau saya ajak kita baca di sini. Saudara, coba renungkan betapa ajaibnya ciptaan Tuhan tersebut. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Engkau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. So, ini satu hal yang luar biasa sekali, saudara. Pembentukan kita sebagai manusia, dimulai dari dalam kandungan, Tuhan sudah menenun, membentuk begitu rupa luar biasa. Dan kita adalah heritage. Kita adalah ahli pusakanya Allah. Puji Tuhan, luar biasa. Saudara, apa yang terjadi dengan pengertian seperti itu? Maka, anak-anak atau anak adalah ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Saudara, jika engkau memiliki anak
atau memiliki anak-anak. Maka itu adalah ciptaan Tuhan yang perfect yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan percayakan kepadamu. Sehingga kita harus asuh dengan penuh tanggung jawab bersama dengan Tuhan. Kita sadar bahwa anak itu milik Tuhan 100%, bukan milik kita. Sehingga kita hanya titipan Tuhan. Sebagaimana kita juga adalah milik Tuhan. Sehingga sebetulnya di sini kita harus merenungkan sungguh-sungguh antara keterkaitan antara kita, anak dengan orang tua dengan anak. Ada batasan yang jelas, juga ada tanggung jawab yang jelas di dalam itu. Saudara, saya akan mengajak kita melihat dua kisah dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengenai kisah Ishak dan Yohanes Pembaptis. Secara singkat, saudara, saya akan memberikan persamaan pada mereka. Ya, saudara masih ingat Ishak ya? Ishak itu anak yang lahir dari persamaannya dengan Yohanes Pembaptis adalah mereka sama-sama lahir dari orang tua yang sudah mandul. Ya, orang tua yang sudah tidak mungkin bisa punya anak. Yaitu kalau bicara soal Ishak dari Abraham Sarah, kemudian Yohanes Pembaptis dari Zakaria Elisabet. Dua-duanya lahir dari orang tua yang sudah mandul, yang tidak mungkin bisa melahirkan. Tetapi Tuhan berencana beda buat mereka, sehingga mereka bisa dilahirkan. Persamaan yang kedua, mereka berdua sama-sama menggenapi rencana Allah dalam hidup mereka. Saudara lihat, Ishak melahirkan Yakub dan Esau, dan meneruskan dengan 12 suku Israel. Dan Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Dia membaptis Yesus Kristus. Dua-duanya sama-sama menggenapi rencana Allah. Perbedaannya apa, saudara? Ishak ingin dikorbankan oleh Abraham, dan Abraham taat. Yang kedua, Yohanes Pembaptis perbedaannya adalah dia akhirnya mati dipenggal oleh Herodes. Saudara, yang saya mau ajak kita sama-sama renungkan adalah mengenai soal ini adalah begini. Point of view orang tua mereka, anak itu titipan Tuhan. Meskipun sudah puluhan tahun tidak mungkin lagi bisa punya anak, tapi anak titipan Tuhan. Sebagaimana itu dilakukan, maka anak harus menggenapi rencana Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan buat digenapi, itu harus terjadi. Maka terjadilah Ishak, maka terjadilah Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, dalam bagian yang ketiga, bagian terakhir, saya mengajak kita melihat Efesus pasal yang ke-6, ayat 1 dan 2. Ya. Hai anak-anak, taatilah orang tua di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Nah, sekali lagi saudara bicara soal anak-anak di sini, bicara soal children atau offspring, keturunan. Jadi saudara bukan hanya berbicara mengenai orang dalam fase anak-anak. Tidak. Tapi berbicara mengenai anak, yaitu engkau dan saya juga termasuk. Ya. Dan perintahnya jelas, taatilah orang tua, hormatilah orang tua. Bandingkan dengan Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, saudara-saudara, dari bagian ini kita bisa mengambil satu kesimpulan seperti ini, saudara. Yang pertama, ya, punya anak atau tidak punya anak adalah rencana Allah. Dan itu harus digenapi di dalam hidup kita. Secara individu, saudara sebagai manusia baru yang menjalani semua hidup dengan perspektif yang berbeda, perspektif yang baru, maka waktu engkau memiliki anak, waktu engkau tidak memiliki anak, mari kita sama-sama melihat ada rencana Allah yang harus digenapi dalam hidup saya. Entah kita punya anak atau tidak punya anak. Yang kedua, anak adalah titipan Tuhan. Sekali lagi perhatikan begini. Bukan sekedar bayi lemah, tetapi itulah ciptaan Tuhan yang sempurna yang Tuhan mau percayakan bagi kita. Jikalau engkau dipercayakan anak, jikalau dipercayakan oleh Tuhan anak-anak, maka ingatlah itu adalah titipan Tuhan yang harus engkau jaga, rawat dengan baik-baik. Yang ketiga, kesimpulan terakhir, kita sebagai anak maupun sebagai orang tua, harus taat firman, saudara. Harus lakukan semua perintahnya, tunduk pada ordo yang Tuhan berikan dalam keluarga kita. Nah, artinya apa? Perintah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Efesus 6 juga katakan, anak-anak taatilah orang tua di dalam Tuhan. Itu bukan hanya perintah bagi usia kanak-kanak, tapi perintah bagi kita sebagai anak-anak orang tua kita. Dengan perspektif yang utuh seperti itu, kita akan lanjutkan dalam renungan minggu depan. Kita akan belajar ordonya, Kristus, suami, istri, dan anak-anak. Kita akan belajar bagaimana kita berelasi di antara orang tua dengan anak. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian lewat renungan ini, dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Puji Tuhan, selamat pagi.